Sorry nih. Ya, baik. boleh. Oke, kalau gitu sekarang sudah saatnya kita membahas Arsenal. 7 match, 7 kemenangan beruntun. Wah, cuman kebobolan 2 kali doang. Aduh, luar biasa banget. Tapi yang makin spesial lagi nih kalau kita lihat brace dari seorang Gabriel Jesus gitu ya. Bener gak sih? Bener. Jesus kan ya? Iya. Nah, Gabriel Jesus ini juga menjadi sebuah hal yang makin spesial untuk Arsenal. Untung masih kepake gitu ya. Maksudnya sekarang masih bisa kepake setelah cedera panjang gitu. Iya. Malah bagi gue yang berasa kayak striker baru, impactnya enak banget di musim ini, lebih berimpact Jesus dibandingkan dengan Gyökeres. Emang Gyökeres tadi malam golin lagi ya, dan itu gol kedua dari skema open play-nya dalam 3 bulan terakhir, karena gol sebelumnya lahir dari game lawan Chelsea di semifinal. Tapi sejak Gabriel Jesus sembuh di bulan Desember, dia emang performanya langsung ngegas, dan menurut gue kayak nggak kelihatan habis cedera panjang gitu. Jadi menurut gue ngasih angin segar banget, dan bukan nggak mungkin ini bakal jadi template buat setidaknya short term solution untuk parkir dulu Gyökeres, mainin Gabriel Jesus dari starter, dari utama gitu. Dan Gyökeres ngasih impact di babak kedua itu lebih cocok menurut gue dibandingkan dengan dia sebagai starter, karena belakangan selalu kesulitan ketika tampil lawannya yang low block gitu. Oke, jadi Gabriel Jesus di saat ini lebih tajam daripada Gyökeres gitu? So far. Oke, Aldi setuju nggak? Sejak sembuh ya menurut gue. Nggak penting. Maksudnya gimana? Yang coba? penting Yang penting, dia. yang penting nomor 9 gue bikin gol gitu aja. Kalau dari cara membuat golnya gimana? Beda ya. Kalau Jesus kita bicara soal positioning, kalau Gyökeres kita bicara soal physicality, dan juga golnya semalam bagus banget. Meskipun lagi-lagi, ya oke Saka main bagus, cuman ya gue belum lihat link up. Itu gue nggak ngerti ya disebut assist atau bukan kepada Gyökeres. Yang penting Gyökeres dengan space sempit itu bisa melakukan tendangan sebagus itu, ya buat gue shout out. Dan ya game Inter menghadapi Arsenal semalam gue seneng liatnya. Karena ya ini Inter kayak seolah-olah membungkam orang-orang yang gak suka Serie A gitu. Lu menghadapi Arsenal, apa namanya, orang yang sangat semua lah pandit-pandit memuji Arsenal, dianggap sebagai kekuatan baru Eropa, dianggap sebagai calon kuat juara, bla bla bla. Tapi mereka nggak sit deep, mereka sama-sama menyerang juga, benar-benar keluar. Martinez sama Thuram selalu mengancam juga. Kapan mereka bermain dengan flank, kapan mereka pegang bola, ya gua harus akuin Inter di kandang emang ya one of the best lah ya di Eropa saat ini. Dan Arsenal tentu datang ke San Siro dengan gambaran bahwa di akhir pekan dia akan menghadapi laga yang mungkin tadinya laga biasa aja, jadi laga penting nih. Karena gitu kan. Karena MU-nya bagus. Atau jadi City-nya bagus jelek. Ini MU-nya yang bagus Atau apa? City-nya jelek. Tuh kan haters bener. Gue bilang pada Ya udah lanjutin dulu Arsenal. Terus. genderangnya langsung di Aduh. Loh, sekarang yang tadinya kalau zamannya Amorim, Iya. merem gue Arsenal MU. Tapi zaman Gerrard beda nih. Beda nih. Gitu loh. That's why Arteta juga mungkin berpikir seperti demikian. 7 pergantian dilakukan, dan ya sebuah privilege buat Arsenal bisa mencadangkan 7 pemain dan menggunakan bangku cadangan, tapi bisa bermain seperti itu juga. Nggak banyak yang bisa seperti itu. Lihat City sekarang, sulit sekali mereka dengan banyaknya pemain yang absen, tapi itu bodohnya mereka sendiri, nanti kita bahas. Cuman kalau bicara soal Gyökeres dan juga Jesus, gue suka dengan apa interview dari Jesus setelah pertandingan, bahwa ya udah Jesus senang bisa bikin brace, bisa ngebantu tim, tapi gue senang juga Gyökeres bikin gol lagi, karena bagi Jesus seorang striker tanpa gol itu akan menjadi fase yang berat, masa yang berat gitu. Jadi dia senang dia bikin gol, dan dia juga senang Gyökeres bikin gol. Bahkan dia bilang begitu nanti Kai Havertz main juga, dia yakin Kai Havertz bakal bikin gol juga. Artinya apa? Ya inilah Arsenal. Arsenal dalam fase yang pemainnya bahkan saingan nomor 9 aja. Gimana caranya nyenengin 3 penyerang? 3 penyerang gitu loh. Iya. Dan nggak ada yang kesannya negatif gitu loh. Iya. Ini buat gue luar biasa. Declan Rice dicadangin semalam baru masuk menit 64. Eze dikasih waktu bermain juga. Ya artinya bahwa nggak gampang ada di posisi ini. Cuman Arsenal sejauh ini oke. Arsenal buat gue pribadi per hari ini they are the best team in the world. Wow. Dan suasana yang saling support Yes. itu juga Gue terasa bicara indah ya? hari ini, bukan Mei. Kalau bicara Mei, kita bicara soal gelar. Premier League di Mei, Liga Champions di Mei, FA Cup Mei. Mungkin kalau Carabao nanti di akhir Februari ya, atau Maret. Maret ya, sekarang mundur ya. Maret. Iya, Oke. dulu kan Februari. Tapi kalau tanpa bicara soal gelar, buat gue sekarang tim terbaik dunia Arsenal, Bayern Munchen, satu lagi sebenarnya Barcelona. Gitu. Jadi buat gue ini 3 Oke. tim yang buat gue the best in the world sekarang. Tapi
Kalau nanti kita bicara kan belum ada gelar, belum ada ini tadi Evelyn bilang iya 7 kemenangan beruntun tanpa kalah. Liverpool juga terlalu begitu. Liga Champion. Tapi tetap nggak menang 7 juga. game 8 game 7 menang 1 kalah. Kalahnya di mana? 16 besar. Kalahnya sama siapa? PSG, alumni playoff. Iya. Oke. Jadi nggak ngejamin itu semua tadi karena di knockout semuanya bisa terjadi. Dan Betul. Baru tuh Liga Champion kejadian di knockout. Ya memang kalau masalah trofi itu belakangan lah ya. Itu kan Yeah. kita melihat sembari Yang per hari ini aja. maintain aja dulu yang bagus-bagus Iya. sekarang. Masa Yang nggak boleh jalanin senang aja sekarang dulu. ini. Masa Game timnya by bagus game. nggak boleh Betul. senang, masa dibilang sombong. Jalanin Game dulu by aja. game. Tapi ini yang menarik juga bukan cuman Gabriel Jesus ke Gyökeres, tapi juga narasi Gyökeres membenci Saka ini akhirnya kayaknya udah dipecahkan gara-gara kemarin udah berpelukan tuh gimana? Ya. Udah cukup nggak untuk Gini. membuktikan bahwa semua udah baik-baik Gimana aja? cara ngerusak Arsenal? Bikinlah isu-isu seperti itu. Pecahkan dari dalam. Pada akhirnya terbantahkan juga kan bahwa Terbantahkan harmoni dong. Victoria Victory Concordia comes through Crazy ini victory through harmony itu benar-benar ditunjukin sama Arteta dan pemainnya gitu loh. Jadi ya pada akhirnya emang ya pada akhirnya juga emang Saka emang maruk sih gua akuin. emang nih anak maruk juga gitu. Cuman dengan Gyökeres bikin gol ya menjadi jawaban lah pada akhirnya. Jesus bikin gol, Gyökeres bikin gol. Itu buat gua mengenyampingkan apa namanya Hal-hal lain-lainnya Iya, lah, walaupun kabar-kabar burung lainnya seri gitu lawan ya. Nottingham di saat City kalah itu kesel sih. Sayang banget ya Jal ya. Dan Villa juga kalah loh. Iya, Liverpool percaya. juga Liverpool. Sebentar, lu masih berpendapat Villa mungkin juara Liga Premier League? Lu bisa nyaingin ngasih Nggak, tekanan. menurut gua aja, menurut lu mungkin nggak juara. Ngasih Sampai sekarang cuma tekanan. Arsenal sama City doang. Enggak Exactly. bisa juara, cuman ngasih tekanan karena kalau tim under pressure yang ditekan itu bisa aja Iya, cuman kalau crumble. bicara soal gelar kayaknya Villa nggak layak kita Iya. cantumkan ya. Ngekor aja. Itu ngekor aja ngekor ngekor mungkin ya. ngasih tekanan Yes. ke Arsenal mungkin sampai Maret sampai April Iya, that's anything can happen Iya, gitu. cuma kalau bicara soal gelar City sama Arsenal dong. Seharusnya Iya. ya, dan kita nggak tahu sebenarnya Villa dia Nggak belanja mungkin apa juara karena Villa, nggak belanja mungkin. Januari dia tahun lalu lumayan gede loh. Loh, belanjanya Villa, Tapi- belanjanya Emery sama Arteta, banyakan Emery. Arteta Iya. 1,07, dia 1,10 apa 1,9? Iya, tapi walaupun Januari kemarin emang dia jual ini kan John Duran itu ke, Duran, 90 ya, Saudi Arabia, itu membantu dia juga. Yang menarik memang Jesus sih sebenarnya. Dari dulu kan kita sering lah berdebat di sini dia tuh sebenarnya fungsinya apa gitu. Striker nomor 9 enggak, striker dari luar kotak penalti juga enggak sebagus itu Nggak gitu. sebagus itu. Sempat dibilang bahwa dia adalah ya kena ngapain dia dibeli Bagusan dari di City flank. sama kayak Zinchenko kan dia datang bareng Zinchenko kan. Sepaketnya. Kayak sepaket kan. Yang satu udah terbukti itu produk gagal. Nah, ini ketika dia fit justru dulu itu mainnya jelek banget. Nah, kenapa setelah dia balik dari cedera penampilannya meningkat banget dan kayak bukan Jesus yang kita tahu Iya. dari dulu gitu. Dan ini menurut gue yang menarik sih. Oke, kalau Rizal bentar, gimana? apakah pertanyaan justru Jesusnya membaik atau justru kondisi timnya sekarang udah evolve lebih baik juga? Secara sistem kayak lebih bagus Iya dong. sekarang ya dibandingkan dengan kualitas sebelum-sebelumnya ketika Iya. Yesus ada di sana dibandingkan Iya. dengan musim lalu pun juga kita bisa lihat volume Arsenal nyerang masuk kotak penalti itu udah lebih nyaman sekarang dibandingkan dengan musim lalu dan datangnya beberapa pemain juga berdampak. Mungkin emang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Jesus ya Gyökeres itu sendiri, pesaing striker yang dinyatakan haus gol sama kayak dampak yang diberikan sama Eze ke Odegaard. Kita di awal musim sempat mikir, oh ini Odegaard hati-hati nih, posisinya bisa kesingkir sama Eze kalau mainnya kayak begini terus. Tapi ternyata Odegaard bisa ngebuktiin ini lu diparkir lagi dulu ya, gue main lagi karena gue bisa ningkatin performa. Itu bisa aja Sama Yesus ningkatin hal itu tuh. Liverpool juga dong dengan datengin Chiesa biar Salah dapat kompetitor. Di posisi itu, tapi gila aja kalau dibandingin kayak sama Salah ya. Main aja jarang gitu. Itulah Salah nggak dikasih kompetitor masalahnya. Nggak bisa jadi Tahun-tahun, kompetitor. Iya, bertahun-tahun. nyaman. Tapi itu yang terjadi di Arsenal, Madueke juga ada di sana dan sewaktu-waktu mereka dibutuhin, ya mereka standby, mereka Ben selalu White. siap. Jadi menurut gue kondisinya memang menguntungkan, environment juga jauh lebih Ya. nyaman dan Jesus punya pengalaman juga kan. Dia juara berturut-turut di Premier League kan bersama City bersama Pep waktu itu. Jadi dia Iya, tahu iya, apa itu yang perlu dia butuhin jadi gitu. pembicaraan kita dulu, tapi dulu tuh nggak Nggak keluar kayak begini gitu. nih, Nah, nggak itu kayak dia begini. makanya Keluar itu sekarang. Zinchenko juga keluar juara berturut-turut. Iya, nggak berturut-turut kepake. nggak kepake. Padahal dia makanya. aktor pentingnya tuh berdua Iya. kan. Tapi menurut gue Jesus emang terlahir kembali di tahun Waduh. yang Berlebihan, Biasanya bulan apa tuh? berlebihan. April Yesus ya? terlahir Yesus kembali, terlahir- ah? Kapan? Iya. Beda dong, beda. Iya. Beda. Gini sih. Iya kan, bener. Ciki, Oh, ciki. iya, iya, iya. Tapi berarti Rizal setuju nggak bahwa Arsenal sekarang juga
the best team in the world seperti kata Aldi tadi. On track buat ngelakuin itu. Nggak, per hari ini aja udah ngomong Per hari yes ini or no. aja. Yes or no. Gue soalnya bandingin sama Liverpool musim lalu ya. Liverpool musim lalu ya kita tahu kondisinya sama persis kayak Iya, Arsenal musim Liverpool ini. Tapi best in the world musim jelas perbedaannya kedalaman squad nggak kayak Liverpool. Liverpool dari Gravenberch cadangannya Endo. Walaupun musim lalu Endo bagus, tapi Arsenal Agak, musim ini ya kita bisa lihat sendiri posisi bisa di otak-atik, lini belakang bisa di otak-atik, punya kiper pelapisnya pun tipenya kayak Kepa Arrizabalaga. Menurut gue tim yang komplit, dan kalau ngomongin dari episode DPI Senin sebelumnya, ya mereka on track lah buat ngelakuin segala Oke. sesuatu di musim ini. Trofi bakal dapet. Oh, wes. Asik. Dan